Sebagai putri terhormat dari keluarga Shen, aku salah menaruh kepercayaan pada teman masa kecilku selama separuh hidupku. Pada akhirnya, aku justru dibunuh dengan kejam oleh orang-orang terdekatku sendiri. Paman kedua, grup Shen dan seluruh harta warisan keluarga. Semuanya sekarang milik karena selalu mempercayaimu sejak kecil. Tak kusangka kau malah bersekongkol dengan pamanku untuk membunuhku dan membantunya merampas warisan yang ditinggalkan oleh orang tuaku. Dan kau juga, paman kedua, kakek dan nenek kasihan melihatmu hidup telantar di jalanan dan dengan baik hati mengadopsimu. Tak disangka, kau ternyata adalah kacang yang lupa pada kulitnya. Demi harta, kau tega menghabisi seluruh keluargaku. Sepertinya tidak ada yang tahu keberadaan Shen Chuyan, kan? Tenang saja, tar lagi. Aku akan membakar habis rumah ini. Brengsek. Tidak akan ada seorang pun yang tahu kematiannya. Akan kuhabisi kalian. Jangan. Kalian membunuh orang, kalian pasti akan menerima balasannya. Ah. Tolong, jangan bunuh aku. Beraninya kalian menyentuhnya. Jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Hisinian. Shen Chuyan. Tanpa izin dariku, siapa yang membolehkanmu mati? Balas dendamku padamu belum berakhir. Kau tidak boleh mati. Ada apa ini? Bukankah Hisinian paling membenciku? Aku sudah mati, tapi kenapa dia terlihat sangat membencimu sampai ke tulang? Tapi sekarang aku baru sadar, kalau kau mati, hidupku tidak ada artinya lagi. Apa maksudmu, Hisinian? Apa yang mau kau lakukan? Hisinian, kau sudah gila ya? Shen Chuyan, sekarang biarkan darahku menyatu dengan darahmu. Seumur hidup ini aku sudah cukup membencimu. Dengan benar. Hisinian, apa kau sebodoh itu? Kita punya dendam keluarga. Aku sengaja mendekatimu dan mempermainkan perasaanmu. Sekarang setelah aku mati, seharusnya kau merasa senang. Kenapa kau melakukan ini? Di kehidupan selanjutnya, aku bersedia untuk kau miliki, untuk kau tipu, dan untuk kau permainkan, asalkan kau tetap hidup. Berjanjilah padaku. Baiklah. Aku berjanji padamu, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan benar-benar mencintaimu, menghargaimu. Aku rela menukar segalanya untuk menebus rasa sakit yang aku timbulkan padamu di hidup ini. Si putri dari keluarga Shen yang terkadang di Luocheng, seorang gadis kaya raya, ternyata berakhir di tempat seperti ini, hanya untuk jadi pelayan. Sungguh pemandangan yang memuaskan. Mungkinkah aku terlahir kembali? Syukurlah, kamu belum mati. Kamu cari mati ya? Gawat. Hisinian yang sekarang adalah iblis gila yang hanya ingin balas dendam pada keluarga Shen yang lalu. Dendam kesumat antara keluarga Shen dan keluarga He. Hujan turun terlalu deras. Mobil mereka tidak melihat. Mobil kita mogok. Ban mobil selip. Lalu terguling. Bahkan pisaunya sudah disiapkannya. Kamu pergi sendiri. Aku tidak menghargai niat baikmu. Tidak. Dengarkan penjelasanku dulu. Pisau ini aku bawa untuk jaga diri. Sama sekali tidak ada niat untuk mencelakaimu. Kamu tidak punya niat. Kalau aku sih punya. Jangan.
Xiaoyan, kamu tidak apa-apa. Jangan takut ya, pengawalnya sekarang. Aku yang bakal bantu kamu dari luar. Kamu tinggal tusuk aja pakai pisau itu. Selesai urusan. Oke. Ya sudah, siap-siap aja angkut mayat dia. Semua ini salahku karena bodoh, malah dengerin hasutan Rongshun. Orang yang bikin orang tuaku masuk rumah sakit. Orang tuamu itu secara nggak langsung udah bunuh orang tuaku. Sekarang, kamu udah ada di tanganku. Gimana kalau aku sendiri yang kirim kamu ke bawah sana? Anggap aja buat kecelakaan mobil waktu itu bukan kesalahan ayahku. Tapi itu jadi luka mendalam buat Hisinian. Dan itu juga alasan kenapa dia benci keluarga Shen selama bertahun-tahun. Karena aku udah terlahir kembali. Aku pasti bakal berusaha menebus semua kesalahanku padanya. Hisinian, kamu nggak boleh bunuh aku. Kalau kamu bunuh aku, kamu bakal nyesel. Coba katakan. Kenapa aku harus nyesel? Karena kamu bakal jatuh cinta sama aku. Jatuh cinta sama kamu. Iya. Kamu bakal ngelakuin itu buat balas dendam ke aku. Kamu bakal kurung aku di sisi kamu. Terus. Dari benci jadi cinta. Dari benci jadi cinta. Nggak berhasil nyerang diam-diam. Sekarang pakai cara kayak gini buat hina aku. Hebat juga ya kamu. Aku ngomong apa adanya. Oke, kalau gitu, hitung sampai 3. Kamu harus segera pergi dari pandanganku sekarang juga. Kalau enggak, aku habisi kamu detik ini juga. Sebentar lagi, Hisinians juga tidak akan mudah percaya padaku. Aku harus cari cara buat bertahan hidup. 3. Tunggu, dia belum menarik pisau itu. Itu artinya, dia sama sekali tidak berniat melepaskanku. 2. Kalau begitu, aku harus pakai cara lain buat melawannya. Ngapain? Kamu tidak sadar ya? Aku mau cium kamu. Dibandingkan kamu menodongkan pisau padaku, aku lebih suka cengkeram aku. Lalu, cium aku paksa. Kamu. Enyah kamu. Hisinian. Aku suka kamu. Aku mau mengejar kamu. Suka aku. Mengejar aku. Hah, au. Tidur. Denganmu. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu tidak coba cara lain buat balas dendam padaku? Misalnya, cengkeram leherku. Lalu, tekan aku ke atas ranjang. Dengan kasarnya. Gawat, sepertinya aku keterlaluan. Kabur sekarang. Sayang Hi. Aku pergi dulu ya. Jangan lupa rindukan aku. Apa? Coba ulangi lagi kalau berani. Pak Hi. Kenapa bibir Anda merah sekali? Tadi pelayan itu habis melakukan apa ke Anda? Pergi. Jangan sampai ada yang tahu soal ini. Siap, laksanakan. Dasar brengsek berwajah manusia tapi berhati binatang. Di kehidupan sebelumnya, aku gagal saat mencoba menyerangnya. Malah berakhir diserahkan oleh Hisinian ke kantor polisi. Untung saja pihak rumah sakit menelepon, jadi aku bisa. Tunggu dulu. Hahaha. Belum sempat membunuhmu dan kakak ipar. Anggap saja kalian beruntung. Tapi demi perusahaan dan aset keluarga. Maaf sekali ya. Kak. Meskipun kita tidak punya hubungan darah, tapi mulai hari ini uang kertas untukmu. Siapa itu?
Hajar dia sampai mati. Di hari yang sama seperti kehidupan masa laluku. Saat aku sedang diinterogasi di kantor polisi, ayah dan ibu celaka di rumah sakit. Di kehidupan ini, selama ada aku, tidak akan kubiarkan siapapun melukai ayah dan ibu. Tolong, cepat kemari. Ada yang apa itu? Itu dia orangnya. Hajar dia. Benar, hajar dia. Kalian tahu siapa aku? Hah? Siapa yang berani memukulku? Siapa? Paman kedua. Kok bisa paman? Oh, jadi ternyata kau gadis nakal ini pelakunya. SSHH. Beraninya kau memukul pamanmu sendiri. Apalagi menuduhku pembunuh. Sepertinya justru kamu yang begitu. Semuanya toleran. Maaf. Maafkan saya. Mungkin tadi saya salah lihat. Dulu kek. Begitu aku mengumpulkan semua bukti kejahatanmu, aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Itu apa? Hei. Bukan urusanmu, ya. Sini, kasih ke aku. Memangnya kenapa aku harus kasih lihat barangku ke kamu? Aduh. Jangan pernah lagi pakai nada bicara. Memerintah seperti itu kepadaku. Di kehidupan sebelumnya, setelah ayah dan ibu meninggal, paman kedua langsung menguasai grup Shen. Ini pasti ada hubungannya dengan pengalihan saham. Aku mau minum. Ayah, kak, akhirnya kakak sadar. Kamu siapa? Aku ada di mana ini? Dokter, bagaimana kondisi ayah saya sekarang? Dia perlu dirawat untuk diobservasi lebih lanjut. Lalu, bagaimana dengan ibu saya? Kapan dia bisa sadar? Kamu benar-benar putriku. Kak. Lalu aku. Apa kamu masih ingat aku? Kepalaku langsung sakit kalau... Tidak apa-apa, yang penting ayah sudah sadar. Ayah. Ayah tahu tidak? Aku sangat merindukan ayah. Untung saja Shen Dekang hilang ingatan. Kali ini, bahkan takdir pun berpihak padaku. Tuan He, pasangan suami istri keluarga Shen mengalami kecelakaan mobil beberapa hari lalu. Mereka sempat koma setelah menjalani tindakan darurat. Baru saja, Shen Dekang sudah sadar, tapi Nyonya Shen masih belum sadarkan diri. Nyawanya tidak dalam bahaya. Coba katakan, kalau aku bakar habis rumah sakit ini, menurutmu, dari keluarga Shen itu, kira-kira berapa orang yang bisa selamat? Tuan He, mohon pikirkan masak-masak di rumah sakit. Coba lihat wajahku. Apa ada tampak orang yang punya belas kasihan di sini? Meski Tuan He biasanya memang kejam, tapi tidak pernah semenakutkan ini. Barusan itu orangnya keluarga Shen, kan? Benar, Tuan. Namanya Shen Xiaohong, adik dari Shen Dekang. Tapi, dia cuma anak adopsi. Tuh. Bukannya tadi kamu bilang, Xiao yang sudah dibawa pergi sama Hisinian. Kenapa waktu aku baru mau bertindak di rumah sakit, dia malah balik lagi. Bahkan dia sempat menghajarku. Benar-benar keterlaluan. Maafkan saya, Tuan Muda kedua. Saya pikir dia sudah jatuh ke tangan Hisinian. Tidak disangka dia malah kabur. Dan kamu tidak kasih tahu aku. Apa ini artinya? Rencana kita sudah terbongkar. Terus sekarang harus bagaimana? Kamu segera datang ke rumah sakit. Bawa bunga dan cincin. Kenapa harus bawa bunga sama cincin? Aku akan segera melamar gadis tengik itu. Gunakan pernikahan untuk menjebaknya. Baik, saya segera ke sana sekarang. Kalian ini siapa? Mau apa kalian? Ayo pergi. Aku masih belum sempat mencari tahu kertas yang ada di dalam saku bajunya tadi. Sebenarnya isinya apa ya? Uhuk. Tuan He, aku gak punya salah apa-apa sama kamu. Itu bukannya Hisinian. Ngapain dia ke rumah sakit? Terus,
Kenapa dia mukulin paman keduaku? Kamu marga Shen? Iya, benar. Ah! Shen Chuyan bikin aku nggak senang. Jadi, siapapun dari keluarga Shen kalian, bakal aku hajar satu persatu. Jadi, dia datang buat ngincer aku. Tuan He, aku nggak bersalah. Aku ini cuma anak angkat. Kalau keponakanku yang nggak tahu diri itu cari masalah sama kamu, aku bakal seret dia ke sini sekarang juga, biar dia minta maaf sama kamu. Ah! Aduh! Bocah sialan, cepat ke sini dan minta maaf sama Tuan He. Kalau kamu berani lagi. Wah, ternyata ada hal bagus kayak gini ya. Jangan pukul paman keduaku. Ah! Berhenti pukul paman keduaku. Nah, gitu dong. Lanjut, pukul terus. Jangan sampai berhenti. Mau pakai tangan orang lain buat habisin aku. Mimpi aja kamu. Aduh, paman. Paman, kok mukulnya dikit banget sih? Hisinian, kamu sebenarnya becus nggak sih? Dasar bodoh. Berani-beraninya kamu bikin Tuan He marah. Kamu sudah bikin keluarga Shen malu setengah mati. Hari ini, aku mewakili Tuan He. Bakal habisin kamu. Dasar gadis sialan. Aku ini perwakilan Tuan He. Sialan kau, gadis kecil kurang ajar. Beraninya kau mendorong pamanmu, dasar gadis nakal. Tuan He, aku salah. Kumohon, lepaskan pamanku. Lepaskan aku. Apa? Mau apa lagi kau? Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian di sana. Aku tahu bereskan urusan keluarga ini. Setelah itu, kau boleh. Kau pikir aku tidak berani menghajarmu. Tapi, selama itu membuatmu senang. Sebaiknya kau pergi jauh-jauh dari sini. Xiaoyan, apa yang sedang kau lakukan? Rongshun, ikut aku. Lepaskan tangan kotor itu darinya. Ah, Xiaoyan, kau tidak apa-apa. Aku menelpon terus, tapi kau tidak mengangkatnya. Dia tidak menyakitimu, kan? Rongshun. Paman meneleponku dan bilang ayah sudah sadar. Makanya aku. Hisinian, jangan pergi dulu. Pasien di kamar 300 entah. Xiaoyan. Paman, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Shen Chuyan bisa bersama dengan Hisinian? Masih berani kau bertanya padaku? Menjaga wanitamu sendiri saja tidak becus. Membiarkan dia pergi keluar dan menggoda pria lain sesuka hatinya. Mana aku tahu kenapa Shen Chuyan jadi begitu. Biasanya dia cuma nurut aja sama apa yang aku suruh. Tapi hari ini dia kayak aku masih perlu lanjutin lamarannya nggak? Jangan. Sebelum kita tahu pasti gimana sikap Hisinian ke Shen Chuyan, tunda dulu soal lamaran itu. Lagi pula, apa yang aku mau sudah ada di tangan. Tuan He, apakah Anda sedang mengkhawatirkan Nona Syahari? Aku mau grup Shen diakuisisi. Hah? Bukannya Anda dan Nona Shen itu saling mencintai. Kenapa malah diakuisisi? Kamu mau aku bantu mencungkil bola mata yang gak berguna itu? Baik, Tuan He. Saya akan segera atur proses akuisisinya. Ada pergerakan merger besar di pasar modal. Hisinian. Jangan bergerak. Siapapun yang berani menyentuhnya lagi, semuanya akan kukirim ke Afrika buat jadi penambang. Hisinian.
Dengerin aku dulu. Aku tahu kamu kaya raya. Mengakuisisi grup Shen itu gampang banget buat kamu. Tapi jangan lupa, aku masih bikin grup Shen bangkrut. Kamu masih butuh persetujuanku. Nona Shen. Apa kamu datang ke sini cuma buat pamer? Kalau kamu pegang saham itu, wah, hebat banget ya. Bukan begitu. Aku datang hari ini. Aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu. Bekerja sama. Siapa yang tahu kalau ini cuma jebakan? Antara aku dan kamu, selamanya tidak akan pernah ada kerjasama. Kita ini cuma bisa jadi musuh. What? Aduh, tuh. Balik sini, Hisinian, jangan pergi. Haduh, orangnya sudah pergi. Lepasin aku. Aduh, lepas. Di kehidupan kali ini, aku tadinya mengira kalau ayah sudah sadar. Semua kejadian buruk itu bisa dicegah. Tapi ternyata, tidak. Aku tahu. Semua orang sedang cemas soal perusahaan yang mau diakuisisi. Sebagai presiden direktur yang sekarang, berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan krisis perusahaan. Kalau perusahaan jatuh ke tangan Hisinian, mungkin masih ada sedikit harapan. Tapi kalau jatuh ke tangan paman kedua, itu baru namanya tamat. Apapun yang terjadi, aku harus bisa kerjasama dengan Hisinian. Untungnya aku ingat kode kunci pintu villa Hisinian. Pria penyendiri ini, di rumahnya bahkan tidak ada salahnya. Sampai dia setuju buat kerjasama denganku. Kok tiba-tiba hujan? Berarti Hisinian. Gawat. Hisinian, kamu kenapa? Kamu lagi kambuh ya? Kok kamu bisa masuk ke sini? Nggak usah bahas itu dulu. Obatnya di mana? Cepat kasih tahu aku. Pergi dari sini. Kalau kamu masih nggak mau kasih tahu aku, jangan salahin aku kalau aku bertindak kasar. Kamu mau bunuh aku? Atau mau mengancam aku supaya berhenti akuisisi perusahaan keluargamu? Sini. Tunjukin kalau kamu memang berani. Nggak usah banyak cincong. Cepat kasih tahu. Obatnya di mana? Mana obatnya? Gimana rasanya sekarang? Sudah agak mendingan. Hisinian. Hisinian, janji sama aku. Lain kali pas kamu kambuh, jangan sakitin diri sendiri lagi. Ya, aku janji. Kamu pikir kamu balik ke sini buat apa lagi? Sini tangannya. Aku bersihin lukanya. Nggak usah. Baru sekarang kamu tahu rasanya sakit. Pas kamu nyakitin diri sendiri tadi. Kenapa nggak mikir dulu? Tahan sebentar. Bakal apa? Kenapa nangis? Aku tahu. Aku tahu setiap kali hujan turun, kamu pasti bakal teringat kecelakaan itu lagi. Itu luka yang gak akan pernah bisa sembuh buat kamu. Meskipun orang tuaku gak salah, kamu tetap gak bisa maafin keluarga kami. Jangan sok tahu tentang aku. Kamu kan bukan psikiater. Saja aku. Dulu aku yang merengek ingin pergi ke Ocean Park. Makanya orang tuaku sampai lewat jalan itu. Sudah ngomongnya. Keluar. Hisinian, soal perusahaan keluarga Shen, aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu. Atas dasar apa kamu pikir aku mau bekerja sama denganmu? Paman keduaku, dia merebut perusahaan dengan segala cara licik. Dia apaan? Pas nanti kamu ambil alih, perusahaan itu cuma tinggal cangkang kosong. Urusanmu dengan pamanmu itu bukan urusanku. Aku malah ingin melihat kalian saling serang, sampai akhirnya bangkrut total. Heh, kamu benar-benar keras kepala ya. Kamu tahu kata sandiku. Dan kunci pintuku juga. Kamu memata-matai aku. Aku sudah simpan nomor teleponku di sana. Kalau kamu berubah pikiran.
hubungi aku kapan saja. Tapi kalau kamu memang sebodoh itu, anggap saja aku tidak pernah datang. Dan anggap saja aku salah orang saat jatuh cinta. Apa dia sebegitu sukanya, Pak? Aku percaya kamu tidak akan mengecewakanku. Aku tahu kalian semua khawatir soal perusahaan yang akan diakuisisi. Semuanya, tenang saja. Aku ingin memperkenalkan seseorang, putra ketiga dari keluarga Rong, Rong Shun. Halo semuanya. Menurut saya, daripada membiarkan He Xinyan mengakuisisi paksa Shenxi, lebih baik kita manfaatkan sumber daya grup Rong bersama. Saya usulkan agar dana dan proyek perusahaan digabungkan ke dalam anak perusahaan grup Rong. Dengan begitu, meskipun He Xinyan berhasil mengakuisisi perusahaan ini, yang dia dapatkan hanyalah cangkang kosong. Benar sekali. Ayah saya di dunia bisnis ini dengan keluarga Rong. Saya yakin, bahkan He Xinyan pun akan berpikir dua kali. Ditambah lagi, keluarga Rong dan keluarga Shen memang sudah berteman lama. Risiko investasi kalian tidak perlu dikhawatirkan. Saya rasa, penggabungan dua perusahaan ini hanya akan membawa keuntungan yang jauh lebih besar bagi kita semua. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Perjanjiannya sudah saya siapkan. Hari ini, kita bisa menyelesaikan proses penggabungan perusahaan dan pengalihan dana. Sebelum He Xinyan menyelesaikan akuisisinya, aku harus segera melarikan dana perusahaan. Saat semua orang menyadari bahwa kedua perusahaan ini hanyalah cangkang kosong, aku sudah bersenang-senang di luar negeri. Tunggu dulu. Xiaoyan, kenapa kamu ke sini? Aku tidak setuju dengan penggabungan perusahaan ini. Kamu tidak punya hak mengalihkan aset perusahaan. Nah, kamu tidak paham situasi di perusahaan ini. Biar paman kedua saja yang urus masalah ini. Sebaiknya kamu cepat balik ke rumah sakit. Jaga ayahmu baik-baik. Nurut ya. Perusahaan ini. Dan sekarang dia menunjuk saya untuk menjabat sebagai direktur eksekutif di grup Shen. Jadi yang seharusnya pergi dari sini adalah kalian berdua. Hahaha. Apa-apaan yang kamu bicarakan ini? Semua orang yang duduk di sini adalah orang kita sendiri. Kalau digabungkan, total saham kita sudah lebih dari 51%. He Xinyan, pakai apa dia bisa mengakuisisi perusahaan ini? Berhitung saja tidak becus. Kalau begitu, mari kita lihat saja apakah orang-orang yang mendukungmu jumlahnya benar-benar mayoritas atau minoritas. Jangan main-main. Mereka semua adalah pendiri perusahaan. Tentu saja mereka mendukung saya. Saya setuju. He Xinyan mengakuisisi grup Shen. Dan saya lebih mendukung Nona Shen untuk jadi direktur utama. Saya juga setuju. Saya setuju. Untuk menggabungkan perusahaan. Dibandingkan harus mengalihkan dana perusahaan ke anak perusahaan keluarga Rong. Menurut saya, memilih untuk mendukung He Xinyan mengakuisisi perusahaan justru bisa membawa keuntungan yang lebih besar. Lagi pula, dia itu orang terkaya. Kita hanya sedang menumpang sukses pada orang yang tepat. Betul sekali. Betul sekali. Saya tidak setuju. He Xinyan punya dendam kesumat sama kamu. Bagaimana bisa kamu menyerahkan perusahaan ini begitu saja ke tangannya? Suki. Siapa bilang He Xinyan benar-benar mendendam sampai ke tulang padaku? He Xinyan, aku percaya kamu tidak akan mengecewakanku. Halo. Menurutku saranmu bagus juga. Aku beri kamu waktu 3 bulan. Kalau tidak bisa menunjukkan hasil. Kalau tidak bisa, angkat kaki dari sini. Baik. Kamu tenang saja. Yang bijak. Semuanya. He Xinyan itu orang yang kejam dan licik. Begitu dia mengakuisisi perusahaan Shen. Aku takut perusahaan kita hanya akan berakhir tamat. Sudah, tidak perlu diteruskan. Orang-orang dari grup He sudah diam-diam menghubungi kami dan menandatangani kontrak kerjasama. Selanjutnya, kami akan menerapkan teknologi dan proyek baru. Berjanji akan menaikkan pendapatan tahunan yang baru. Setidaknya 5 kali lipat. Lalu kenapa kalian dari awal pura-pura mendukungku? Karena hanya dengan membiarkanmu menunjukkan ekoran.
Apakah Shen Xiaohong dan Rong Shun ada? Kami mencurigai kalian berdua terlibat dalam penipuan bisnis. Tolong ikut kami untuk dimintai keterangan. Tidak, Pak Polisi, tolong dengarkan penjelasan saya. Borgol mereka. Aku ini pamanmu. Semua yang awas kamu akan kena karmanya. Silakan jalan, tidak perlu diantar. Akhirnya, perusahaan berhasil diselamatkan. Seumur hidup pun, mereka nggak akan pernah bisa menang sama rencana busuk mereka. Hisinian. Aku suka banget sama kamu. Kamu suka aku nggak? Ya, jangan nyesel ya nanti. Kan. Emang segitunya ya kamu mikirin dia terus. Tahu gitu, dari awal aku balikin aja ke dia. Hisinian. Hisinian. Selamat pagi. Nih, aku buatin sarapan. Duduk dulu, Gih. Aku udah nebak sih, kalau kamu pasti ganti kata sandinya. Makanya, aku udah masukin sidik jari aku ke kuncinya. Pinter banget kan aku. Sarapan ini aku pelajarin semalaman lo demi kamu. Makasih ya udah jagain perusahaan buat aku. Nih, ambil. Lagi makan kok main HP sih? Ah. Sini, kasih ke aku, kasih. Kamu mau kasih nggak? Nggak mau. Kamu tuh ya, selalu maksa aku pakai cara kayak gini. Bikin aku kayak cewek nakal aja. Wah, beneran merah nih mukaku. HMPH. Dasar si gengsi tinggi. SSST. Hisinian, kamu nggak perlu nolak. Nggak perlu ngomong apa-apa. Nggak perlu ngakuin apa-apa juga. Nggak usah ngerasa harus tanggung jawab. Biar aku aja yang maju. Masih berani bilang kamu bukan cewek nakal. Mulutmu boleh aja. Tiap ketemu aku aja, kamu langsung panas dingin gitu. Jujur deh, kamu sukakan sama aku. Kok diam saja? Berarti kamu mengakui dong. Sebenarnya, ini baru hadiah terima kasih dariku buat kamu. Siapa itu? Nona Shen. Kenapa dia bisa ada di rumah Tuan He? Wajah mereka berdua merah sekali, sampai mau meledak rasanya. Astaga! Jangan-jangan mereka tadi baru saja. Tuan He. Kenapa bibir yang ini ada jamuan makan? Dari keluarga Ye. Di acara keluarga Ye nanti, ada beberapa investor yang datang. Anda pasti tahu apa yang harus dilakukan, kan? Keluarga Ye. Jangan, kamu ini
Tahu-tahu sudah besar saja, bahkan sudah jadi orang terkaya. Mirip sekali dengan Aiman. Badan Anda masih terlihat bugar. Ye Ningxi, benarkah itu dia? Teman masa kecil Hisinian. Di kehidupan sebelumnya, Ye Ningxi baru pulang dari luar negeri, lalu bertemu kembali dengan Hisinian setelah sekian lama. Keluarga Ye berniat menjodohkan mereka berdua. Anian, aku senang sekali bisa bertemu lagi denganmu. Apa ini pacarmu? Tapi kalau ada kabar baik nanti, kami pasti akan segera memberitahu kalian. Wah, kalau begitu selamat ya. Di luar, Ye Ningxi terlihat kalem dan anggun. Padahal aslinya, dia sangat pencemburu. Dan hatinya kejam sekali. Di kehidupan lampau, gara-gara dia aku menderita banyak sekali. Kali ini, ayo sini. Kita lihat saja siapa yang lebih kuat. Siapa takut? Saya ajak kamu ke sini untuk urusan bisnis. Halo, Shen Group. Halo. Tidak disangka, si dingin Anian ini ternyata bisa punya pasangan lebih dulu dari saya. Dulu waktu dia kecil, saya ingat, dia tidak punya teman lain selain saya. Kamu ini anak dari keluarga Shen? Ya, saya pernah dengar sedikit soal perusahaan keluarga kalian. Memang layak untuk diinvestasikan. Pilihan bisnis Anian memang tidak main-mainnya. Acara pesta ini diadakan untuk merayakan kepulangan saya dari luar negeri. Saya mengundang banyak kalangan elit dari dunia internasional. Bagaimana kalau saya bantu Nona Shen berkenalan dengan mereka? Tentu aku tidak mau tanggung jawab kalau kamu cari masalah. Aku bukan anak umur 3 tahun lagi. Memangnya masalah apa yang bisa kubuat? Kak Anian, tenang saja. Aku akan menjaganya dengan baik. Silakan lewat sini, Nona Shen. Anian, hubunganmu dengan Nona dari keluarga Shen itu, apa kalian serius? Kenapa aku ingatnya? Kecelakaan orang tuamu dulu yang ingin paman katakan. Jangan salah paham, saya tidak punya maksud lain. Paman hanya ingin mengingatkanmu saja. Kamu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai membuat orang tuamu kecewa. Masalah pernikahan dan hubungan asmara ini memang harus lebih waspada. Nona Shen, apa kamu tahu hubungan seperti apa yang terjalin di antara saya dan Hisinian? Dia sudah menceritakan semuanya padaku. Dia benar-benar menceritakan semuanya. Sama omongan mereka yang perlu ya. Kali ini, biar aku saja yang jadi wanita licik. Bakal aku buat kamu menyesal. Soal dia dan aku ya, kami sudah main bareng setiap hari sejak kecil. Kami benar-benar saling mengenal satu sama lain. Sifatnya itu, bukannya tipe yang bakal ngejar cewek duluan. Aku rasa kamu pasti sudah menderita banyak hal ya. Nona Ye, kamu benar-benar pengertian sekali. Ya, tapi ya. Sebenarnya Anian itu terkadang cukup agresif. Loh, bahkan bibirku saja sampai hampir dimer. Nona Shen, bagaimana kalau kita bertaruh? Kita lihat saja kalau terjadi sesuatu di antara kita. Siapa yang akan Anian bantu? Hentikan. Benar-benar keterlaluan. Beraninya kamu menindas putriku. Anian. Ternyata benar, kalau kamu tidak ada, aku pasti selalu kena masalah. Aduh. Ayah, Ning 11, ada apa ini? Yah, aku tadi cuma bilang padanya soal rencana pernikahanku dengan Anian, tapi dia malah menyerangku pakai red wine. Aku tidak melakukannya. Jelas-jelas dia sendiri yang menyerang dirinya sendiri. Kamu masih berani membela diri. Dulu, keluarga Shen kalian yang mencelakai das putriku juga. Orang-orang, usir dia keluar. Ayo pergi. Anian, Anian, Anian. Yah, aku tadi cuma bilang padanya. Waktu aku sama Anian masih kecil. Kalau dia lagi kesal, dia pasti siram aku pakai wine. Keterlaluan. Cepat minta maaf sama putriku sekarang. Kenapa aku harus minta maaf? Kami cuma lagi taruhan. Aku cuma menuruti kemauannya saja. Masih berani mengelak kamu. Kami semua lihat sendiri kamu yang menyerangnya. Bukan aku. Kalau tidak percaya, tanya saja sama pelayan itu. Dia ada di sini sepanjang... Memang benar itu cuma taruhan. Nona Ye bilang, mau lihat di antara mereka. Saat ada masalah, Pahi akan pilih bantu siapa. Ning 11, apa benar begitu? Kalian menjadikanku bahan taruhan. Semua salahku. Aku terlalu berambisi untuk menang. Tapi aku tidak menyangka dia ternyata tidak mau kalah dengan cara yang sportif. Anian, aku janji mulai sekarang bakal nurut sama kamu. Aku bakal diam manis di sampingmu. Tidak akan bikin masalah lagi. Kamu pikir dengan manja-manja begitu masalah selesai. Hisinian, orang bermarga Shen itu kamu yang bawa ke sini. Dia sudah menyinggung putriku. Aku butuh pertanggungjawaban.
Aku mau dia berlutut dan minta maaf sekarang juga. Jadi ternyata kalian sengaja menjebakku. Cuma untuk melihatku berlutut dan minta maaf. Nona Ye, aku benar-benar tidak menyangka. Aku tidak melakukannya. Baiklah, Ning 11, kamu, Anian. Aku pikir kamu bakal membelaku. Padahal sejak kecil kita selalu dekat, kan? Seandainya saja orang tuamu tidak mengalami kecelakaan, aku pikir kita akan selalu bersama. Selalu. Cheong Sam ini, nanti aku akan suruh dia ganti rugi 2 kali lipat untukmu. Hisinian, cuma begini caramu menanggapi aku. Dengar ya. Kamu pilih kasih sama si Shen itu. Mulai sekarang, jangan harap urusan bisnis. Dengan keluarga Ye kita bisa berlanjut lagi. Yah. Ini semua salahku. Dasar pecundang. Sampai saat ini pun kamu masih membelanya. Kamu lihat sendiri kan, dia lebih memilih membantu musuh daripada membantumu. Aku mendoakan kalian, karena hubungan baik keluarga kita selama ini. Tapi sepertinya sekarang, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Paman sepertinya salah paham. Aku dari awal tidak ada niat untuk menikah demi bisnis. Dan aku juga nggak sudi menggunakan pernikahan sebagai batu loncatan untuk karirku sendiri. Soal pilih kasih adalah orangku. Hisinian, kamu benar-benar merasa dirimu hebat, ya? Apa kamu nggak takut menyinggung keluarga Ye? Pertemuan hari ini sampai di sini saja. Setelah menyakiti putriku, aku akan membuat kalian membayar harganya. Aku menang. Di kehidupan ini. Jangan harap kalian bisa mencelakai dari sini lagi. Kamu masih ingat nggak? Untuk apa aku ngajakmu sini? Ingat kok. Untuk urusan bisnis, kan? Terus coba lihat apa saja yang sudah kamu. Coba lihat diri kamu itu. Memangnya apa yang dibicarakan tadi? Aku. Ya pacaranlah. Aku memilih buat bantu kamu. Bukan berarti aku mengakui kamu sebagai pacarku. Cuma, aku paling benci diperalat orang lain, apalagi sampai disalahpahami. Aku sudah ada rencana buat perjodohan bisnis. Aku benar-benar cuma gak serandeh kamu. Untuk tetap saja jadi tanggung jawabku. Dasar sok jual mahal banget sih kamu. Tungguin aku. Omongan kamu barusan. Apa bisa dianggap kalau kamu sudah mengakui aku sebagai pacarmu? Nggak bisa. Jangan kegeeran lagi, ya. Masa gitu? Ya sudah, nggak apa-apa. Aku masih punya banyak kesabaran kok. Aku akan kejar kamu pelan-pelan. Hisinian, mau nggak kencan sama aku? Nggak mau. Kalau lusa gimana? Nggak bisa. Sudah aku bilang kan. Aku ini penganut hidup melajang dan gak mau nikah. Jangan pernah lagi kamu menaruh harapan yang gak masuk akal sama aku. Ya sudah kalau gak mau, gitu aja kok repot. Dasar cowok gengsian. Tadi pas belain aku, sempat-sempatnya bilang kalau aku ini orangnya. Sekarang pas sudah di mobil, malah berubah sikap lagi. Bikin aku kelihatan kayak pengejar cinta yang murahan aja. Oke, mulai sekarang. Aku harus pasang sikap jual mahal. Aku cuekin dia 2 hari, pakai taktik tarik ulur. Biar dia bertekuk lutut di bawah kakiku. Tuan Hi, pihak kerja sama saja dengan pesaingnya. Baik, oh ya, satu lagi, kata ramalan cuaca, sekarang sudah masuk musim hujan. Obatnya sudah saya siapkan untuk Anda. Ada di dalam laci. Itu. Malam ini tidak ada jadwal apa-apa. Bagaimana kalau saya telepon Nona Shen untuk memberitahu? Lagi pula, tadi malam dia ingin mengajak Anda makan bersama. Pergi sana. Baik, Pak, tunggu. Kamu cari tukang kunci, ganti kata sandi kunci pintu rumah saya. Ganti lagi. Kali ini mau diganti jadi angka apa? Tanggal lahir Nona Shima dia ya. Lagi pula, kalau memang ada hal yang mau ditolak bagaimanapun tetap tidak bisa. Ya sudah, jalani saja dengan ikhlas. Pergi sana. Baik, siap. Aku sedang jatuh cinta. Awalnya aku berniat membalas dendam pada keluarga Shen, tapi malah berakhir terjebak hubungan yang rumit dengan Shen Chuyan. Sekali salah langkah, semuanya jadi berantakan. Kakak, kamu itu kepala keluarga Shen. Apa kamu mau diam saja melihat dia mengacaukan keluarga ini sampai tidak tenang? Apa kamu harus mengirim kami ibu dan anak ini ke penjara? Baru kamu akan puas. Kalau kalian datang hanya untuk urusan seperti ini dan mengganggu waktu istirahat orang tua saya, lebih baik kalian keluar sekarang. Kalau tidak, saya panggilkan petugas keamanan. Hei,
Kamu sudah berkorban segalanya demi perusahaan, tapi malah kamu jebak sampai masuk kantor polisi. Hari ini aku datang bersama Mama, hanya untuk menuntut keadilan. Memangnya kenapa? Apa yang kalian lakukan sendiri? Kalianlah yang paling tahu. Polisi tidak mungkin menuduh orang yang tidak bersalah. Polisi memang tidak menuduh orang yang tidak bersalah. Makanya Papa dan Kak Rongshun sudah dibebaskan dengan jaminan sekarang. Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak punya bukti, tapi malah memfitnah orang baik. Untung keluarga Kak Rongshun menyewa pengacara untuk membantu. Kalau sudah, jangan banyak bicara dengan dia. Ada orang yang merasa dirinya hebat hanya karena jadi satu-satunya pewaris harta keluarga Shen. Makanya bisa bertindak sesuka hati. Lucu sekali. Tunggu saja saatnya nanti kena balasan Tuhan. Ayo pergi. Pak. Bagaimana perasaan Papa sekarang? Papa tiba-tiba teringat sakit sekali. Papa jangan terburu-buru. Ingat pelan-pelan saja. Tadi bibi keduamu bilang Papa punya seorang anak laki-laki. Tapi tidak lama setelah lahir, dia dicuri oleh pedagang manusia. Setiap kali memikirkan hal itu, hatiku terasa sakit sekali. Apa itu benar, Pak Hang? Berarti aku benar-benar punya adik laki-laki. Jadi ternyata keberadaan adikmu itu. Kita harus membawa paman keduamu kembali ke perusahaan dan menyerahkan semua saham yang seharusnya menjadi miliknya. Kita tidak boleh sama sekali. Jangan biarkan anak itu menderita lagi di luar sana. Setelah Papa dan Mama meninggal di kehidupan sebelumnya, Paman langsung membawa adik laki-lakiku pulang demi merebut hak warisan. Tak disangka kali ini, dia bahkan masih ingin menggunakan cara yang sama untuk melawanku. Pasti akan menjemput adik kembali. Tuan He, sasana tinju ini berstandar internasional. Memilih beberapa petinju untuk jadi pengawal Anda sudah lebih dari cukup. Benar sekali, Tuan He. Silakan pilih mana saja yang Anda suka. Mereka pasti akan menjamin keselamatan Anda. Siap mengabdi sepenuh hati. Wah, ayo. Hajar dia. Pukulan yang bagus. Wah. Menang. Menang. Juara, juara. Yes. Juara. Dia adalah adik laki-lakimu yang hilang bertahun-tahun. Jadi, warisan dan perusahaan orang tuamu sudah seharusnya diwaras. Dasar apa? Aku juga anak kandung mereka. Aku satu-satunya pewaris pria di keluarga Shen. Kalian yang membuatku hilang sejak dulu. Keluarga Shen berhutang jauh lebih banyak padaku. Lagi pula, kau itu perempuan, cepat atau lambat pasti akan menikah. Sudah sepantasnya aku yang mewarisi semuanya. Adik telah menderita terlalu banyak selama ini. Di kehidupan sebelumnya saat Paman membawanya pulang, dia menganggap Paman kedua sebagai penyelamat hidupnya. Malah terus-terusan melawanku. Ujung-ujungnya malah akan membiarkan tragedi itu terulang lagi. Bagaimana kemampuan orang ini? Ah, si Ayu itu ya, umurnya baru 22 tahun ini. Dia itu di sasana tinju kita. Petarung paling hebat, baru datang sebulan, sudah mengalahkan semua petarung di sasana kita. Benar-benar tipe yang tidak banyak bicara tapi aksinya gila. Suruh dia menemuiku sebentar lagi. Baik, Pak He. Pak He, buat apa Nona Shen datang ke tempat seperti ini? Apa dia kenal dengan petinju itu? Yah, sepertinya tidak mungkin. Ayu itu anak yatim piatu. Sebulan yang lalu, dia datang ke kota ini sendirian dari gunung. Siang jadi kuli bangunan, malamnya ikut pertandingan tinju. Aku perhatikan dia jarang sekali bicara. Sepertinya dia tidak punya teman. Cuma wajahnya saja yang lumayan. Biasanya ada saja wanita yang coba mendekatinya. Halo, boleh tanya? Tidak perlu minta kontak saya. Tidak bisa. Kamu kenal aku. Keluar, bicara sama aku di luar. Nona Shen menarik tangannya dan membawanya keluar. Kemarin saja dia bilang mau kencan denganku. Hari ini malah sudah cari pria lain. Suka tebar pesona ya. Shen Chuyan, hebat sekali kamu. Hi, tunggu sebentar. Gue panggilin si Ayu ke sini ya. Nggak usah. Tuan Hi, calon aja udah mau ditikung orang. Buat apa masih dijadiin pengawal? Kalau gue sih, udah gue bakal habis tempat usaha kalian itu. Itu aja udah untung gue masih berbaik hati. Tuan Hi. Apa? Lo bilang, gue ini adik kandung lo, yang udah lama hilang. Buktinya mana?
Gue juga baru curiga. Sih, nanti pas di rumah sakit, lo tes DNA aja sama bokap gue. Kemarin baru ada orang datang, ngakunya paman gue. Sekarang muncul lagi, katanya kakak kandung. Emang, apa? Maksud lo, paman kedua udah nemuin lo. Dia bilang apa ke lo? Yang gak jauh-jauh dari soal balik ke keluarga lah. Apalah, masalah itu beneran atau enggak, kita kesampingkan dulu. Biarpun itu beneran pun, gue sama sekali gak tertarik sama keluarga kalian. Nggak bisa. Gue harus yakinin si Ayu sebelum paman kedua gerak. Anak itu emang belagu dan susah banget diajak ngomong. Kayaknya gue harus pakai cara ekstrim nih. Lo apa-apaan sih? Gue pinjam sehelai rambut lo buat tes. Nanti kalau hasilnya udah... Hisinian. Hisinian, kok lo bisa ada di sini? Lo sengaja jemput gue. Lo kenapa sih halangin gue? Kenapa? Gue hawanya panas banget nih. Siapa sih yang bikin lo marah? Cowok yang tadi itu, emangnya dia selingkuhan cadangan lo? Apa? Cadangan. Tadi itu adikku. Sudahlah. Nggak usah dijelasin. Sudah, cukup. Nggak perlu penjelasan. Hei, Hisinian. Nona Shen, bukannya aku mau gimana-gimana ya? Alasanmu itu payah banget. Semua orang juga tahu kalau kamu itu anak tunggal keluarga Shen. Lagi pula, kalian berdua yang lagi asyik mesra-mesraan tadi. Pak Hi lihat semuanya, loh, mesra-mesraan. Ling Yuan, naik ke mobil. Siap. Hisinian, kamu benar-benar salah paham. Dia itu benar-benar adikku. Tersannya sama aku. Aku cuma berharap, ke depannya, kamu jangan ganggu aku lagi. Hisinian. Aduh. Aku benar-benar nggak habis pikir. Satu-satu. Kayaknya hari ini kalian semua pada salah minum obat ya. Sayang, dulu, kamu yang membuang anak kakak sulung ke kampung. Sampai sekarang nggak ada yang hidup atau mati sendiri. Anak ini adalah kartu as terbesarku. Asalkan dia bisa berdiri di pihak kita, maka nantinya, saham dan harta perusahaan, bukankah itu semua bakal jadi milik kita? Oh, begitu rupanya. Terus, kamu sudah punya rencana bagus belum? Nenek yang membesarkannya, ini dia sakit dan dirawat di rumah sakit. Anak itu sampai kerja serabutan ke sana kemari buat cari uang. Tiap hari pun dia masih sempat nemenin di rumah sakit. Orang yang setia kawan dan tahu balas budi kayak dia itu, paling gampang dimanfaatin. Asal kita bisa bujuk si nenek. Dia sama keluarga Shen sudah pisah bertahun-tahun. Pasti dia haus banget sama kasih sayang keluarga. Jadi, kita mainkan saja perasaan dia. Dijamin dia bakal nangis bombay. Sayang, coba lihat. Itu dia orangnya. Maaf ya, soal biaya rumah sakit, saya lagi berusaha cari jalan keluarnya. Apa nggak bisa dikasih keringanan dulu? Lagi pula, kamu sudah nunggak biaya rawat inap selama beberapa hari. Maaf banget ya, besar pasien ini. Kok tega banget sih? Kok kamu? Kamu ngapain kesini? Pria ini benar-benar setia kawannya. Ya jelaslah. Suami saya itu banyak uang. Dia orangnya sangat setia kawan. Sayang, kasih uangnya. Kamu ini sok jagoan sih. Kartu ATM-ku baru saja diblokir. Sama sekali nggak bisa tarik uang. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Kami lagi agak seret sekarang. Kalau biaya hari ini belum dilunasi, pasiennya tidak bisa lanjut dirawat di sini. Aduh. Suster, apa nggak bisa dikasih keringanan lagi? Semua biayanya biar saya yang tanggung. Pakai dokter yang paling bagus. Jadwalkan operasinya secepat mungkin. Habis operasi, masukkan ke ruang VIP. Baik, saya urus administrasinya sekarang. Kok kamu lagi? Kalian ini sebenarnya ngikutin aku ya? Paman Li, paman kedua. Paman kedua, kenapa paman ada di rumah sakit juga? Paman sakit. Sakit apa? Paman, aku ingat. Kartu paman kan diblokir. Kalau paman tidak ada uang, pinjam saja sama aku. Dasar gadis kecil nakal. Bagaimana bisa kau tahu aku di sini? Memangnya cuma kau saja yang boleh menyelidiki Ayu? Aku tidak boleh. Hasil tesnya sudah keluar. Kau itu adik kandungku. Coba sini aku lihat. Ya ampun. Paman dariku. Aku ingin membawamu menemui ayah dan ibu. Dulu kalian membuangku begitu saja tanpa penjelasan. Sekarang cuma dengan satu kata. Kalian ingin aku kembali. Siapa bilang kau dibuang?
Aku. Oh, kau ya. Paman kedua. Saat perayaan 1 bulan Ayu dulu, bukankah kau juga ada di sana? Kenapa? Apa kau sudah tua jadi pikun? Maksudku, aku belum sempat memberitahunya. Kalau kau tidak percaya, akan kucari berita saat itu untuk kutunjuk berhenti mencarimu. Aku tidak mau. Kau tidak punya pilihan. Hei. Hei, kalian. Jangan dikejar. Kalau sampai mereka menangkap dan menginterogasi bahwa aku yang membawa anak itu waktu dulu, bisa gawat urusannya. Sialan. Gadis tengil itu lagi-lagi menyalipku. Bocah itu benar-benar pengganggu. Aku harus cari cara untuk menyingkirkannya. Ayah minta maaf karena kamu harus menderita selama ini. Waktu itu, kenapa kalian bisa kehilangan aku selama bertahun-tahun ini? Apa kalian benar-benar mencariku? Kamu diculik orang saat pesta ulang bulanmu dulu. Polisi sudah menyelidiki cukup lama, tapi sampai sekarang tidak ada petunjuk sama sekali. Ayah dan ibu sangat merindukanmu. Bahkan karena itu, kesehatan ibu jadi menurun. Dan terus-terusan sakit. Siapa itu? 2 minggu yang lalu, beliau mengalami kecelakaan mobil. Sampai sekarang, ibu masih koma dan belum sadarkan diri. Bu. Aku membawa Ayu kembali. Cepatlah bangun dan lihat dia. Akhirnya, kita sekeluarga bisa berkumpul lagi. Soal kembali ke keluarga ini, rasanya masih terlalu mendadak. Oh ya. Soal biaya rumah sakit nenek yang kamu bayar, nanti pasti akan kuganti. Tidak perlu. Ini kartu punyaku, pakai saja sesukamu. Jangan hidup susah lagi. Oh ya. Setelah ayah dan ibu keluar dari rumah sakit, aku akan mengurus perpindahan kartu keluargamu. Aku juga akan memberikan beberapa rumah untukmu. Kamu tidak takut aku menghabiskan isi kartumu? Ya tinggal cari uang lagi saja. Lagi pula, aku pergi dulu. Iya. Ayu. Kakak nggak akan biarin kamu ngerasain susah lagi sedikit pun. Hujan turun, berarti Hisinian. Sudahlah, ini cuma masalah yang bisa reda kalau minum obat. Nggak perlu repot-repot khawatir. Lagi pula, dia kan lagi nggak mau lihat aku sekarang. Aku nggak mungkin dong. Terus-terusan mejar-mejar dia yang... Kamu janji ya sama aku. Jangan sakiti diri sendiri lagi. Bisa. Nona Shen menggandeng tangannya lalu pergi. Shen Chuyan itu siapa sih? Kenapa aku harus terus kepikiran dia? Hujannya makin deras. Hisinian. Dia nggak apa-apa, kan? Ya. Ah, sudahlah. Kakak harus khawatir sama cowok sombong itu. Bener-bener nggak ada kerjaan banget. Shen Chuyan. Hujan turun. Hisinian, lepasin aku. Aku mau ambilin kamu obat. Dok, berdasarkan kondisi teman saya, kalau dia lagi nggak ada obat, untuk meredakannya, meluapkan emosi, iya. Trauma psikologisnya, menyebabkan kemarahan dan kesedihan yang mendalam, itu bisa bikin dia jadi sangat agresif, atau muncul keinginan yang kuat. Hanya dengan meluapkannya, baru dia bisa tenang lagi. Harus selalu berakhir dengan menyakiti diri sendiri.
untuk melepas beban pikirannya, asalkan kamu memberikannya kesabaran dan pendampingan yang cukup. Dia pasti bakal cepat pulih. Hisinian, kamu cium aku. Habislah kita. Tapi, kamu harus tanggung jawab sama aku. Kenapa? Nggak berani main-main. Hisinian, tangan kamu terluka. Aku bawa kamu buat diobati ya. Di saat kayak gini, ngomong gitu, nggak merusak suasana banget ya. Masih sakit. Menurut kamu gimana? Kalau bisa kejar aku kasih kamu cium. Halo, Paman dan Bibi. Nama aku Sheng Chuyan, pacarnya Hisinian. Hisinian. Nggak ada lagi yang perlu diomongin. Ayo pergi. Hisinian, tunggu sebentar. Tadi kamu naruh apa? Itu rahasia aku sama Paman dan Bibi. Nggak mau kasih tahu kamu. Maksud kamu, asalkan aku berdiri di pihak yang sama denganmu, dan menendang Sheng Chuyan keluar dari grup Shen. Nanti uang 2 juta di kartu ini, semuanya jadi milikku. Tepat sekali. Kenapa harus cari aku? Kamu satu-satunya pewaris laki-laki di keluarga Shen. Harta ini seharusnya jadi milik kamu. Tapi udah dibuat mabuk kepayang. Sama Hisinian. Cepat atau lambat, harta ini bakal jatuh ke tangan keluarga Hi. Kamu rela. Punya kamu sendiri. Direbut orang lain. Aku benar-benar tulus ingin membela kamu. Makanya, begitu hartaku nggak dibekukan lagi, aku langsung datang mencarimu. Asalkan kamu bantu aku buat jatuhin Shen Group. Jangan cuma 2 juta. Bahkan kalau sebagian besar saham Shen Group jadi milikmu, nggak masalah. Menarik juga. Jadi maksudnya, kamu setuju nih? Aku udah tahu kok. Kamu itu orang pintar. Tenang aja, aku tahu harus ngapain. Proyek budaya dan pariwisata kita ini mengandalkan teknik pembuatan kertas bambu Jiajiang dan seni lukis tahun baru Jiajiang, 2 warisan budaya tak benda tingkat nasional, yang terhubung dengan jalur wisata Leshan dan Gunung Emei untuk menciptakan. Selanjutnya, mari kita saksikan video promosinya bersama-sama. Apa yang kamu lakuin? Bukan urusanmu. Ini ruang rapat. Lancang banget. Kalau nggak terima, gigit aja aku. Berani juga kamu. Berani-beraninya berbuat lancang di bawah meja. Kamu nggak suka. Tapi menurutku,
Kalau kamu emang gak suka, ya tinggal umumkan aja hubungan kita. Dengan begitu, aku bisa dengan terang-terangan Jadi, kamu cuma menganggapku sebagai mainan. Habisnya mulutmu keras banget. Nggak mau mengaku kalau kamu suka sama aku. Jadi ya terpaksa. Aku mainin sesuka hatiku. Kamu nggak terima. Kalau gitu, kamu juga bisa mainin aku. Kenapa masih berhubungan sama si cowok simpanan itu? Hisinian, kamu cemburu ya? Si Ayu hilang. Dia benar-benar adik kandungku. Kami bahkan sudah tes DNA. Wah, kalau begitu kembali. Sialan, dia bikin masalah lagi. Hisinian, aku ada urusan mendadak, harus pergi sebentar. Bisa bantu aku sesuatu tidak? Pinjamkan satu orang buatku. Hang. Semuanya sudah siap. Tamu undangan sudah datang semua. Begitu Shen Chuyan sampai, aku akan suruh mereka nyalakan kameranya. Kita lamar dia secara langsung di siaran langsung. Bagaimana di sana? Apa situasinya? Apa Shen Chuyan curiga sesuatu? Aku bilang padanya, kalau aku cari kerja di sini dan cari gara-gara sama orang, dia tidak tanya macam-macam. Sekarang sudah dalam perjalanan ke sini. Baguslah. Kali ini berkat Ayu, rencana kita bisa berjalan selancar ini. Asalkan kamu nikahi Shen Chuyan, saham keluarga Shen akan ada sepenuhnya di tangan kita. Tenang saja, Paman, rencana kali ini bisa dibilang sempurna tanpa celah. Kalau nanti dia tetap tidak mau setuju, kita pojokkan saja dia dengan opini publik. Buat dia jadi tidak punya pilihan. Sekalian saja, buat Hisinian melihat sifat aslinya. Gadis nakal itu pasti bakal dihujat habis-habisan oleh netizen. Dan harga saham kita bakal dengan gampang gulingkan Shen Group. Dia sudah sampai. Ayo, semuanya, siap-siap, nyalakan kameranya. Pertunjukan utamanya baru saja dimulai. Rongshun, kenapa harus kamu? Jadi kamu yang nyuruh Ahyu buat bohongin aku supaya kesini. Aku sudah siapkan kejutan buat kamu. Silakan lihat layar besar itu. Rongshun, apa-apaan kamu ini? Cepat matikan itu. Pertama-tama, terima kasih untuk semua tamu yang sudah hadir. Seperti yang kalian semua tahu, aku dan Xiao Yan sudah kenal sejak kecil. Saling mengenal, selalu bersama, sudah 22 tahun lamanya. Jadi hari ini, secara khusus, aku menyiapkan lamaran resmi di sini. Kumohon, maukah kamu menikah denganku? Terima saja lamarannya. Enggak. Kamu sudah gila. Ya, nggak tahu lagi apa yang direncanakan orang ini. Xiao Yan. Bukankah pertunangan kita sudah disepakati sejak lama? Pertunangan yang dibangun atas hubungan baik kedua keluarga ini. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Memangnya aku suka sama kamu? Ada masalah? Cih. Pria di luar sana memang pintar main trik. Wah, ternyata begitu ya. Nggak apa-apa. Wah, parah banget putri keluarga Shen ini. Jelas-jelas sudah bertunangan, tapi masih saja selingkuh sana-sini. Lihat deh bekas ciuman di lehernya. Itu sih cinta mati namanya. Nona Shen ini benar-benar tidak. Hahaha.
Ahyu, berkat kamu, kita bisa berhasil menjebaknya, membuat Shen Chuyan masuk ke dalam perangkap. Setelah reputasinya hancur nanti, Dewan Direksi pasti akan kehilangan kepercayaan padanya. Aku akan mengatur supaya kamu masuk ke perusahaan dan menjabat sebagai direktur eksekutif. Bagus, aku sangat menantikannya. Apa mereka benar-benar mengira aku tipe orang yang gila harta dan tidak punya harga diri? Cih, konyol sekali. Tolong semuanya, jangan menghati. Tuan Mudarong, masih banyak perempuan lain di luar sana. Kenapa harus terpaku pada satu orang saja? Sebaiknya buka saja identitas. Selingkuhannya itu, biar semua orang ikut menghajarnya. Hajar dia. Hajar dia. Ya, benar begitu. Terus saja berakting. Semakin dalam kepura-puraanmu sekarang, nanti tamparan kenyataannya akan terasa semakin sakit. Kalau aku tidak membuatmu habis-habisan, aku bukan bermarga Shen. Xiaoyan. Meskipun tidak ada yang merestui hubungan kita, menikahlah denganku. Menikah denganmu, meskipun aku harus berpaling ke lain hati. Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Berhentilah obsesi dengan pria bermarga itu. Kamu sudah benar-benar dibutakan olehnya. Dia cuma mengincar perusahaanmu saja. Jangan percaya lagi padanya. Apa? Marga He. Jangan-jangan, maksud kalian He Xinian yang legendaris itu. Mana mungkin He Xinian mau jadi orang ketiga? Menurutku sih, pasti si Shen Chuyan kalian bicara seperti itu tentang putriku. Yah, kenapa ayah kesini? Pernikahan putriku, biar aku saja yang tentukan. Meskipun ingatanku hilang, tapi aku memilih untuk menghargai pilihan putriku. Dia sudah lama tidak menyukai Tuan Mudarong. Jadi, pernikahan ini batal. Paman, aku tahu, Paman memang selalu memandang rendah diriku. Apalagi sekarang muncul si orang terkaya, He Xinian. Apa yang kamu lakukan? Aku berbeda dengan He Xinian. Kalau Xiaoyan tidak mau menikah denganku, aku lebih baik mati sekarang juga. Kamu, ini namanya bukan melamar, tapi memaksa. Lihat Tuan Mudarong, dia sudah sampai memohon seperti itu. Tapi ayah dan anak keluarga Shen ini malah merasa diri mereka yang paling malang. Benar-benar tidak punya hati nurani. Demi wanita jalan seperti dia. Kalian semua yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Diam semua, tutup mulut kalian. Tenanglah sedikit, biar aku yang urus. Rongshun, aku tidak menyangka bahwa aku rela melepaskan segalanya demi dirimu. Apa ketulusan seperti ini masih belum cukup? Sekarang Shen Chuyan sudah berada di siap saja dihujat habis-habisan sampai hancur namanya. HMPH, baiklah. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak punya perasaan lagi. Apa-apaan ini? Siapa yang naruh ini di sini? Cepat ganti layarnya, sekarang. Kamu sendiri yang selingkuh, tapi masih berlagak. Siapa yang asal nyalain proyektornya? Mana aku tahu, jangan-jangan kena retas. Sialan. Cepat suruh orang matiin proyektornya, jangan sampai ada yang merusak rencana kita. Oke, aku kesana sekarang. Aduh. Rongshun, dasar kamu nggak berguna. Bisanya cuma bikin kacau doang. Semuanya yang sengaja memfitnahku. Cepat matiin proyektornya sekarang. Ya ampun, nggak nyangka banget. Padahal jelas-jelas kamu yang mengkhianatiku. Harusnya aku yang jadi korban dicampakkan. Malah kalian semua yang membenciku. Semuanya, sudah lihat jelas belum? Sudah lihat wajah aslinya. Yang bajingan itu bukan aku, tapi dia. Benar-benar bikin mual lihatnya. Dasar pria sampah. Padahal aku sudah capek-capek bela kamu. Kok bisa-bisanya kamu kayak gini? Nggak ada harganya banget. Xiaoyan, kamu pasti lihat tayangan ini. Makanya kamu salah paham. Iya kan? Aku kasih tahu ya, aku sama sekali nggak kenal sama wanita ini. Itu semua bohong. Jangan percaya sama omong kosong itu. Pergi sana, jangan berani-berani sentuh.
Dasar pria bajingan. Kamu kan sudah bilang sendiri. Kamu bilang tidak suka sama Shen Chuyan. Kamu sudah janji tidak akan menikah dengannya, kan? Bagaimana kamu bisa tahu tentang dia? Tidak mungkin. Padahal aku sudah. Kamu mau bilang. Kamu pikir kamu sudah menyembunyikannya dengan sangat rapat. Bagaimana aku bisa sampai tahu? Ya. Aduh. Sepandai-pandainya tupai melompat. Akhirnya jatuh juga. Di kehidupan sebelumnya, Rongshun memang menyembunyikannya dengan sangat rapi. Aku bahkan baru tahu dia mengkhianatiku tepat sebelum menjadi orang bodoh. Yang mempercayainya begitu saja seperti dulu. Orang yang kubantu cari ini adalah selingkuhan Rongshun. Masih mahasiswi. Benar sekali, Rongshun menyembunyikan gadis itu dengan sangat rapat. Sampai sekarang pun, aku belum berhasil melacak keberadaannya. Kesulitan sekecil ini, tidak ada apa-apanya buat keahlianku. Bagus. Besok, tolong bawa dia ke lokasi. Kali ini, aku akan memastikan Rongshun membusuk di penjara. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Kamu pasti orang suruhan Shen Chuyan, kan? Sengaja datang ke sini cuma buat memfitnahku. Aku bahkan belum lulus kuliah, tapi sudah hamil anakmu. Kamu sendiri yang kasih aku uang buat gugurin kandungan itu. Aku punya semua buktinya. Sekarang, demi melamar dia, kamu tega melakukan ini. Masih mau pura-pura enggak? Benar-benar bajingan kamu. Aku lapor polisi sekarang. Kamu lebih rendah dari binatang. Kamu mempermainkan kami semua. Benar-benar keterlaluan. Tangkap dia. Kemana tuan kedua? Kenapa tuan kedua belum datang menolongku? Polisi datang. Gak bisa. Aku gak boleh masuk penjara. Aku harus cari cara. Shen Chuyan. Ayah. Berani-beraninya kalian menyentuh dia. Berani-beraninya kalian menyentuh dia. Jangan harap ada yang bisa selamat. Tuan Rong, Anda terlibat dalam kasus penipuan dan percobaan pembunuhan. Silakan ikut kami. Lepas. Hisinian. Kamu pikir kamu sudah menang? Arg. Shen Chuyan, dari awal, dia itu cuma manfaatin kamu. Kamu sebegitu bodohnya menganggap anak musuhmu itu sebagai harta berharga. Hahaha, dasar bodoh. Suatu hari nanti, kamu pasti bakal bernasib sama kayak aku. Hahaha. Bawa dia. Apa sakit? Nggak apa-apa. Sudah biasa kok. Lain kali, jangan lindungi aku lagi. Kamu takut ya? Nggak kok. Aku cuma teringat sesuatu dari masa lalu. Masa lalu. Aduh, kepalaku sakit sekali. Ayah. Kamu gimana? Baik-baik saja. Kamu nggak apa-apa, kan? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Ingat apa? Ingat bulan lalu, waktu aku dan ibu mengalami kecelakaan. Waktu itu, aku dan ibu lagi di jalan. Terus tiba-tiba, rem mobilnya blong. Kami terpaksa menabrak truk di depan. Hah? Kecelakaan ini, Dian 17 tahun yang lalu. Aku sudah berhasil memulihkan rekaman CCTV yang sempat dihapus itu. Waktu yang tertera di video ini adalah malam sebelum Shen Dekang dan Li Huyun mengalami kecelakaan mobil. Sepertinya sekarang sudah jelas. Memang Shen Xiaohong yang mengutak-atik mobil itu. Jadi benar paman kedua pelakunya. Dia berkali-kali mencoba untuk melenyapkan seluruh keluarga kita. 17 tahun yang lalu. Ya, kenapa tiba-tiba remnya rusak? Apa jangan-jangan ada orang yang sengaja mengutak-atik mobil kita? Sudahlah, nggak usah pikirkan itu lagi. Yang penting kita selamat. Aku telepon mobil derek dulu ya. Iya. Ah, kenapa? Kalau saja dia nggak mengutak-atik mobil itu, mobil kita nggak akan mogok di tengah jalan.
Dan mobil kalian nggak perlu menghindar dari mobil kita sampai menabrak pagar pembatas jalan. Wah. Rongshun sudah mengaku. Dia mengakui semuanya dilakukan atas perintah Shen Xiaohong. Bahkan dia juga menyerahkan banyak bukti yang sangat penting. Polisi baru saja mengumumkan kalau mereka akan menangkap Shen Xiaohong sepenuhnya. Aku yakin tidak akan lama lagi. Dia akan segera diadili. Semoga dia bisa cepat tertangkap. Ada apa? Apa? Ibu sudah sadar. Ibu. Ibu akhirnya sadar juga. Siapa itu? Jangan-jangan itu pacarnya Xiaoyan. Aduh, MA, jangan ngaco deh. Ini apa maksud ayah? Dia benar-benar ayu kita. Ibu. Dia memang adik, Bu. Kami sudah melakukan tes DNA. Sini, biar ibu lihat. Anakku. Ini semua salah ibu. Yang penting kamu sudah pulang. Akhirnya keluarga kita lengkap lagi. Sekarang sudah tidak ada penyesalan lagi. Iya, tidak ada lagi. Anda tidak ingin masuk dan menyapa mereka. Lagi pula itu keluarga Nona Shen. Nan, sekali lagi kamu berani sebut kata keluarga. Aku kirim kamu ke Afrika buat jadi kuli tambang. Aduh. Hei, Xiaoyan. Hisinian belum sampai. Dia. Aku tidak tahu. Aku sudah telepon dan kirim pesan berkali-kali. Tapi dia sama sekali tidak balas. Dia sibuk terus. Tiap hari harus urus banyak sekali urusan kantor. Tunggu sebentar lagi saja. Aku sudah nunggu lebih dari 1 jam. Sebentar lagi aku lagi. Nggak usah. Kita makan duluan saja. Beneran nggak mau nunggu lagi. Aduh, padahal kami sudah siapin hadiah. Rencananya mau dikasih pas ketemu nanti. Berharap dia bisa memaafkan kesalahan kita di masa lalu terhadap Fenty. Ya sudah, nanti cari kesempatan lain saja. Kasihkan saja nanti. Makanannya sudah dingin, makan dululah. Shen Chuyan itu dari awal cuma manfaatin kamu. Kamu malah anggap anak musuh sendiri kayak permata. Tuan He, kita sudah nunggu di sini lebih dari 1 jam. Nona Shen sudah telepon 8 kali. Kirim 12 pesan juga. Anda beneran gak mau naik, ketemu dan makan bareng keluarga Shen. Pulang. Baik. Aduh, Nona Shen, akhirnya Anda datang juga. Tuan He sudah kerja terus selama 2 hari. Belum tidur sama sekali. Tolong bantu bujuk dia ya. Saya sama pengawal yang lain sudah hampir nggak kuat lagi. Tuan He, Nona Shen datang. Anian, yang dipilih langsung. Sama papa dan mama buat kamu. Aku taruh di sini ya. Anian, kamu sudah 2 hari lembur di kantor terus. Akhir-akhir ini kantor lagi sibuk banget ya. Sedikit. Anian, kenapa kamu dingin banget sih? Anian, kamu kenapa? Ini, aku balikin ke kamu.
balikin ke aku. Gelang itu, gelang yang sudah lama hilang itu, ternyata ada di tanganmu ya. Aku minta desainer buat modifikasi sedikit. Anian. Makasih ya, aku suka banget. Sayang. Cepat, pakaikan ke tanganku. Anian. Kamu kenapa sih sebenarnya? Ada yang mengganggu pikiranmu? Cerita sama aku. Ada masalah apa di kantor? Nggak apa-apa. Aku temani, kita beresin pelan-pelannya. Maksud kamu, putus hubungan kita. Bisa dibilang begitu. Di dalam sini ada uang, kalau habis ambil lagi saja. Maksudnya apa ini? Sayang, uang pisah. Bisa dibilang begitu. Aku beruntung banget ya kalau gitu. Apa alasan kamu mutusin aku? Nggak ada yang perlu diomongin lagi. Makasih ya, Pak Hi. Wah, gelangnya jangan lupa dibawa juga. Tuan Hi, sudah 3 hari. 3 hari dia nggak nia. Apa-apaan sih ini? Anda sudah gila ya? Sudah 4 hari 4 malam mata Anda nggak merem sama sekali. Dokumen perusahaan ini, sampai sudah mau lecek gara-gara kamu pegang terus. Nggak usah banyak cincong, kasih tahu bagian pemasaran. Sekarang kita rapat. Mulai lagi. Bukannya baru saja mulai. Kenapa? Tuan Hi, Tuan Hi. Tuan Hi, Tuan Hi, Anda kenapa? Tuan Hi, bangun. Tuan Hi, sadarlah. Masih belum ada kabar soal keluarga paman kedua. Belum ada. Tidak ada catatan mereka pergi ke luar negeri. Sepertinya mereka masih ada di kota ini. Saya sudah menyuruh orang untuk memantau kampus tempat putrinya berkuliah. Begitu target terlihat, kita akan segera... Halo, Nona Shen. Tuan Hi sudah bekerja lembur selama 3 hari 3 malam. Dia baru saja pingsan di kantor. Apa sudah panggil dokter? Sudah. Dokter sudah menyuntiknya. Sekarang beliau sedang tidur. Lalu, untuk apa kamu menelpon saya? Nona Shen, apa Anda tidak ingin datang menjenguk Tuan Hi? Kita kan sudah putus. Untuk apa lagi saya menjenguknya? Lagi pula, saya juga bukan dokter. Tidak ada gunanya saya ke sana. Peu putus. Kalau tidak ada hal lain lagi, saya tutup Lihat apa kalian. Cepat kembali bekerja. Berdasarkan penjelasan Anda, Tuan Hi, alasan utama Anda memutuskan hubungan ini adalah impian akan keluarga yang bahagia. Saya benar, kan? Hang. Masalahnya bukan pada orang tuanya. Meski sebuah rasa mengganjal di hati Anda, silakan pergi dari sini. Pelan-pelan saja, Pak Hi. Tunggu sampai Anda benar-benar berani jujur pada diri sendiri. Pak Hi, kenapa dokternya pergi begitu saja? Lin Yuan, kalau aku bakal jual kamu ke Afrika.
MA. Aku rasa melakukan ini tetap tidak baik. Aduh, mereka saja sudah tidak peduli kita hidup atau mati. Kita cuma balik ke sini buat ambil barang-barang berharga, biar bisa hidup enak setelah apa salahnya. Tapi, mencuri itu tetap saja salah, MA. Ya sudah, besok kamu pergi cari kerja. Biayai hidup Mama. Kalau gitu, setelah ambil barangnya, ayo kita cepat pergi. Iya, benar. Malam-malam begini. Kalian ambil barang sebanyak ini dari rumah kami. Uang tunai untuk kalian. MA. Dia cuma sendirian. Tidak usah takut sama dia. Coba lihat lagi deh. Kak, tolonglah. Mohon, beri kami jalan untuk hidup. Xiao Hong sudah membuang kami ibu dan dipakai untuk bayar hotel. Sekarang kami benar-benar sudah tidak punya jalan lain. Kak, kalau kalian tidak bilang di mana dia sekarang, kami akan lapor polisi sekarang juga. Jangan. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Hari di mana Rong Shun ditangkap. Xiao Hong menelepon aku tadi. Dia menyuruhku cari tempat buat sembunyi beberapa hari. Terus dia... Oh, iya, benar. Ayahku benar-benar hilang. Aku sama ibu benar-benar sudah buntu. Apa kalian tega melihat kami kelaparan dan mati di jalanan? Kalau begitu, lapor polisi saja. Jangan. Aku ingat sesuatu. Aku ingat tempat terakhir dia terlihat. Aku bakal kasih tahu semuanya. Apa kalian bisa lepaskan kami sekarang? Kamu tidak punya posisi untuk tawar-menawar. Aku tahu. Beberapa hari lalu, ayah pergi ke grup Y. Dia bilang mau kerjasama dengan keluarga Y. Apalagi, sudah, kami benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Sekarang, bisa kasih kami uangnya, biarkan kami pergi. Ya, kasih uang terus biarkan kalian pergi. Sejujurnya, kupikir penjara lebih cocok buat kalian. Makan terjamin 3 kali sehari. Tempat tinggal juga ditanggung. Maksudnya apa? Kalian mau ingkar janji? Tepat sekali. Ayo pergi. Aduh. Mau apa kalian? Ada yang lapor polisi. Kasus pencurian di rumah. Omongannya, sumpah, aku butuh seluruh keluarga kalian hancur. Lihat saja nanti, suamiku, dia tidak akan pernah melepaskan kalian. Tunggu saja. Adikmu itu benar-benar ingin menghancurkan keluarga kita. Padahal, dia itu anak angkat keluarga Shen kita. Apa dia sama sekali tidak punya rasa terima kasih atau kenangan masa lalu pada kita? Susah menebak isi hati orang. Aku menganggapnya sebagai adik sendiri, tapi dia justru berulang kali menyakiti kita. Dia sudah tidak menganggap kita. Kita harus benar-benar menjaga keselamatan, terutama Xiao Yan. Ayah, tenang saja, aku pasti akan menemukannya dan membawanya ke pengadilan. Kalian sudah dengar belum? Pahi beberapa waktu lalu baru saja putus sama Nona Shen. Sekarang malah mau menjalin hubungan dengan Nona Ye. Katanya sih, menurut kabar burung, malam ini Nona Shen itu kok berani-beraninya datang ke acara karnaval ini, bertemu mantan dan kekasih baru di tempat yang sama. Apa tidak malu? Jangan-jangan dia datang mau bikin keributan. Kalau gitu kan, itu kalian, perempuan-perempuan pembosik. Ayu, jangan gegabah. Jangan lupa, tujuan kita kesini kan untuk jadi umpan. Kamu masih peduli sama Hisinian. Dia tiba-tiba memutuskan hubungan denganmu. Sekarang malah langsung mau menikah dengan wanita lain. Kalau kamu mau membalas dendam pada yang luar biasa besar, aku malah untung besar. Hari ini aku tidak mau memikirkan hal lain. Tujuanku cuma satu, memancing paman kedua agar muncul. Wah, pria dan wanita yang serasi, benar-benar pasangan yang sempurna. Terima kasih semuanya sudah hadir di acara gala grup kita malam ini. Malam ini, aku akan mengumumkan sebuah kabar penting. Kejadian tempo hari memang kurang mengenakan. Jadi kali ini, aku sengaja membawa Ning 11 untuk meminta maaf padamu. Kuharap kamu tidak memasukkannya ke dalam hati. Maafkan aku, Kak Anya. Ada perlu apa mencariku?
Aku dengar. Kamu sudah putus dengan Shen Chuyan. Langsung saja ke intinya. Soal perjodohan ini, coba kamu pikirkan lagi. Sekarang kamu lajang, putriku juga lajang. Kalau keluarga kita yang sudah bersahabat lama ini melakukan pernikahan bisnis, kita bisa memberikan keuntungan maksimal bagi grup perusahaan dan keluarga kita. Kamu paham, aku pertimbangkan. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku duluan. Selamat, Direktur Ye. Tidak menyangka urusan kita semulus ini. Ning 11. Kalau kamu menikah dengan Hisinian, kamu akan menjadi nyonya besar di grup Hi. Setelah itu, kita akan bekerjasama untuk menjatuhkannya. Maka grup Hi. Yah, dia tadi hanya tidak menolak, tapi dia belum mengiyakan. Kamu tidak mengerti, sesama pria pasti saling memahami. Perjodohan yang menguntungkan semua pihak seperti ini. Tidak ada alasan baginya untuk menolak. Lagi pula, tadi dia bilang akan mempertimbangkannya. Itu tandanya sudah hampir pasti. Tapi bagaimana kalau Shen Chuyan muncul di tengah jalan dan mengacaukan rencana kita? Gadis sialan itu. Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir. Bencana besar akan segera menimpa. Pasti pengumuman soal pernikahan, kan? Bahagianya. Saya akan mengumumkannya sebelum acara ini berakhir. Jadi, tunggu saja ya. Kamu yakin paman kedua bakal muncul malam ini? Pestanya sudah mulai dari tadi. Batang hidungnya pun tidak kelihatan. Hotel ini yang paling dekat dengan pelabuhan. Tengah malam nanti, ada kapal kargo Kaiku. Malam ini adalah kesempatan terbaiknya. Begitu dia berhasil, dia bisa kabur dan lolos dari hukum. Lalu, aku akan tetap di sisimu, tidak akan pergi kemana-mana. Nggak bisa. Kamu harus pergi. Cuma dengan begitu, dia punya kesempatan buat beraksi. Ya sudah, aku mau cari udara segar dulu. Nona Shen. Masih ingat aku, waktu di Tani. Sini, aku bersulang buat kamu. Wolf. Maaf sekali. Maaf ya. Kita coba sekali, Nona Shen. Kamu nggak apa-apa. Aduh, maaf sekali ya. Saya makan nggak? Orang yang sudah kamu suap itu. Kamu masih kepikiran soal yang dulu ya? Aku tahu kamu punya dendam sama aku, tapi aku benar-benar temani kamu ganti baju. Nona Ye, ini tadi sikap yang kamu tunjukkan. Shen Chuyan, situasi sudah begini, kamu masih mau pura-pura. Hari ini aku ajak kamu ke sini. Aku cuma mau bilang satu hal. Aku nggak peduli cara apapun yang kamu pakai dulu. Sekarang, Hisinian itu milikku. Dan cuma boleh jadi milikku. Kamu sudah kalah. Barang yang sudah bosan aku mainkan. Kalau kamu mau, ya ambil saja. Kamu benar-benar nggak peduli ya. Terus, gimana kalau aku kasih tahu? Sebentar lagi keluargamu bakal kena masalah. Apa kamu masih bisa setenang ini? Maksud kamu apa? Ayah dan ibuku bahkan nggak datang ke pesta hari ini. Adikku sekarang juga aman di luar sana. Memangnya apalagi yang bisa kamu lakukan? Siapa yang tahu? Mereka semua sedang dalam perjalanan ke sini. Pas adikmu nanti menjemput mereka. Pas banget sama momen bomnya. Pasti indah banget, kan? Sebaiknya kamu cuma bercanda sama aku. Siapa yang tahu? Lagi pula tugasku cuma menahanmu. Di sini, Dahya. Ye Ningsi, buka pintunya sekarang. Awas ya kalau kamu cuma bohong. Kalau sampai kejadian, Dalam 5 menit, kalau dia nggak muncul di depan pintu ruang pesta, siap-siap saja kamu mengurus mayat mereka. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kakakmu di mana? Aku nggak tahu. Bukannya dari tadi kamu yang mengawasi dia. Kakakmu di luar sana, dan ada bom yang dipasang di tubuh mereka. Waktu kita tidak banyak lagi. Jadi, sebenarnya di mana kakakmu? Kita bagi tugas buat menyelamatkan mereka. Kakakku, aku serahkan padamu. Semuanya, cepat lari. Ada bom di luar. Cepat lari.
Hisinian, bagaimana dengan Ayu? Pergilah, bantu dia. Baik. Sial, ayah. Bawa dia pergi juga. Ayah, kenapa malam ini banyak sekali polisi yang datang? Kita nggak akan kena masalah, kan? Semua yang terjadi hari ini semua ulah Shen Xiaohong sendirian. Kalau aku tahu sampai ada korban jiwa, aku pasti nggak akan mau terlibat. Sudahlah, tenang saja. Selama kita bisa cuci tangan, kita nggak akan kena getahnya. Yah, ayo kita pergi dari sini sekarang. Juga bersekongkol dengan tersangka kriminal Shen Xiaohong dan terlibat dalam cobaan pembunuhan berencana. Mohon ikut kami ke kantor polisi. Aku nggak tahu apa yang kalian bicarakan. Aku bahkan nggak kenal siapa itu Shen. Shen apa tadi? Hisinian. Ternyata Hisinian yang menjebak kita. Kedua kabel ini tidak boleh salah. Tidak boleh ada jeda waktu sedikit pun. Kalau tidak, bomnya akan meledak. Pak polisi, tolong bawa semua orang. Evakuasi mereka ke zona aman sekarang. Biar sama orang tuaku. Aku juga mau ikut. Ayu, kamu nggak boleh pergi. Keluarga Shen harus ada yang mempertahankan. Aku nggak mau. Memangnya kamu mau melihatku hanya diam saja saat kalian mati tepat di depan mataku. Kita saja baru saja bertemu kembali. Kamu mau membuatku jadi yatim piatu lagi. Ayu, percaya sama kakak. Sini, mendekatlah. Kamu diam di sini. Biar aku yang pergi. Xiaoyan, cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Cepat pergi. Benar kata mereka. Kami sudah cukup tua. Kalau mati, ya sudah, mati saja. Jangan ikut-ikutan kami. Enggak. Aku nggak akan membiarkan kalian begitu saja. Potong kabel merah atau kabel hitam. Yang mana yang harus kupotong? Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak lihat ini mau meledak? Cepat pergi dari sini. Merah atau hitam? Merah atau hitam? Kalau tebakanmu salah, kamu akan mati meledak bersama kami. Huai. Kukatakan hitam. Kamu berani percaya padaku? Ah. Hahaha. Sisa 30 detik lagi. Kamu yakin mau bertengkar denganku sekarang? Tuan He, lebih baik Anda segera pergi. Nggak perlu bertaruh nyawa di sini. 17 tahun yang lalu, orang tuamu kehilangan nyawa di depan kami. Hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu terus terjebak bersamaku lagi. Shen Chuyan, dengarkan aku baik-baik. Hari ini kita hanya punya satu akhir cerita. Entah kita mati bersama. Aku tidak sanggup menerima kenyataan kalau kita harus mati bersama. Kamu sudah gila. Ya, sep itu bareng-bareng. Mau? Ya. Tiga. 2. Terima kasih. Xiaoyan. Xiaoyan, kamu sudah sadar. Kak, mau makan jeruk. Sudah berapa lama aku tidur? 2 hari. Di mana paman kedua? Dia sudah ditahan. Sebentar lagi akan dijatuhi hukuman. Operasional perusahaan berjalan normal. Kamu tenang saja. Istirahatlah yang cukup. Hisinian.
Hari itu setelah dia mengantarmu ke rumah sakit, dia langsung pergi begitu saja. Dia tidak pernah datang lagi. Aku sudah mencoba meneleponnya, tapi selalu asistennya yang angkat. Katanya, dia sedang sibuk mengurus pengambil alihan. Grup Y. Hari ini ada rapat direksi kita. Rapat umum pemegang saham yang ke-7. Permisi sebentar. Aku dan Hisinian tidak pernah bertemu lagi. Kami seperti saat hari di mana kita menjinakkan bom itu. Sama-sama saling mengerti tanpa kata. Tidak ada yang mau memulai duluan untuk mencari satu sama lain. Perlahan, hidupku pun kembali tenang. Halo. Ibu sayang. Tumben telepon aku siang-siang begini. Kan depan kantormu. Kamu kan sudah putus sama Hisinian 2 bulan lalu. Nggak bisa keluar. Jadi aku cariin cowok yang cakep banget buat kamu. Jangan langsung ngelepas dengar kata kencan buta. Coba ditemui dulu lah. Oke deh. Cuma gara-gara dia cowok cakep. Aku harus banget ketemu dia sekali. Baguslah. Aku jadi tenang. Kita putus ya. Maksud kamu, seperti yang aku pikirkan. Anggap saja begitu. Isinya ada uang. Kalau habis ambil lagi saja. Apa alasan kita putus? Nggak ada yang perlu dibicarain. Makasih ya, Pak Hi. Dengar sekali, gelang ini juga. Jangan lupa dibawa. Hidup ini rasanya aku sudah cukup benci sama kamu. Di kehidupan selanjutnya, aku bersedia untuk kamu miliki, untuk kamu bohongi, untuk kamu permainkan. Kenangan apa barusan itu? Kamu nggak apa-apa. Kamu percaya nggak? Aku masih bisa jalan lurus. Wah, gimana? Hei, kamu kok? Aku kenal kamu. Cepat sana pergi. Aku juga kenal kamu. Wajah kamu mirip banget sama Hisiniannya. Dengar ya. Aku paling suka tipe cowok yang wajahnya temani kakak minum lagi. Pegangin akulah, ayo dong. Shen Chuyan, lepasin tanganmu. Pak Hi. Antar berkas ini. Kakakku lagi sibuk kencan buta. Dia nggak mau ketemu kamu. Makanya aku yang disuruh jadi kurir. Kencan buta. Berkasnya sudah aku antar ya. Jangan lupa dicek. Pak Hi, aku pergi dulu. Santainya. Apa kalian bakal menyalahkan aku? Aku juga ingin melupakannya. Tapi... Selamat tinggal. Apa yang kamu taruh di sana? Itu rahasia antara aku dan paman serta bibi. Nggak akan aku kasih tahu. Paman dan bibi, saya Shen Chuyan. Saya sangat mencintai Hisinian. Saya harap kalian merestui kami. Saya berjanji, saya akan berusaha semampu saya untuk membantu Hisinian lepas dari rasa sakitnya. Memberinya kehangatan dan kasih sayang. Agar dia bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini. Saya harap paman dan bibi di sana juga bisa memberkati hubungan kami. Terima kasih.
Maafkan aku. Aku nggak akan mendorongmu menjauh lagi. Hisinian, aku benci kamu. Hisinian, kamu benar-benar menyebalkan. Hisinian, padahal kamu sendiri yang bilang. Kenapa akhirnya jadi begini? Maafkan aku. Aku suka kamu. Aku suka. Aku. Setelah itu, Hisinian sudah tidak takut lagi dengan hujan. Dan aku pun berhasil menepati janjiku untuk membantunya bangkit dari masa lalu, membuatnya merasakan kasih sayang dan kebahagiaan. Seumur hidup ini,